Lu lagi loss atau marketnya lagi jelek. Jadi capital risk, dropship, ya ini barang gak laku, barang nyangkut, inventory. Freelance, jadi jasa, ya ini menurut gue ini rendah ya, ini gak ada resikonya. Ini 0. Digital products sama ya, ini lu udah spend buat marketing ya, ini tahu-tahu gak ada yang laku dan sebagainya, tapi cenderung rendah ya. Dan clipping ini juga cenderung rendah. Karena apa resiko lu? Kalau account lu kena ban, lu tinggal bikin baru. Bayaran lu bakal tetap sama. Berbeda jadi content creator ya. Lu jadi content creator, account lu kena ban, ya lu minta endorse lagi belum tentu itu setinggi itu. Lu jadi afiliator, ya account lu kena ban, sedikit lagi ya nonton. Jadi account itu pertama kali baru mulai. Dan orang yang baru mulai itu pengennya itu modalnya itu dikit. Atau pengen nggak pakai modal sama sekali. Jadi kita bisa coret langsung ya dari modal ya. Affiliate itu cenderung ya bisa aja butuh modal ya buat beli barangnya gitu ya. Trading atau investasi, dropship ini pasti butuh modal. Jadi ini udah kita coret. Freelance ini nggak butuh ya. Digital product cenderung bisa aja butuh modal. Ya tapi ini juga enggak ya actually ya. Content creator juga tentatif gitu. Terusnya kita lihat dari skillnya, skill yang perlu dibangun. Trading atau investasi ini udah susah ya. Kalau kalian pengen side hustle mulai dari nol, jadi kita udah eliminasi itu. Dropship ini menurut gue juga kita udah eliminasi ya. Karena ads and marketing ini udah susah ya. Gimana cara belajar nge-ads gitu. Dan lu butuh modal lagi awalnya, udah susah. Barrier to entry itu susah. Jadi content creator ya lu butuh studying banyak, masih oke. Terusnya kita lihat dari waktu profitnya. Orang itu kalau kerja ya, terusnya nggak lihat hasil dengan waktu yang lama, itu mereka stres. Orang butuh hasil yang cepat. Content creator itu butuh 3 bulanan lebih. Jadi menurut gue content creator itu kalahnya di sini. Ketika lu harus konten 3 bulan dan belum tentu dapetnya, ini lu susah gitu ya. Berbeda dengan beberapa metrics lainnya. Misalnya kita ngomong freelance atau jasa, ya ini bisa cepat, digital product bisa cepat. Clipping ini juga bisa cepat kalau lu langsung sama platformnya gitu ya. Jadi menurut gue clipping ini menang di sini. Gitu ya. Ini juga menang. Ya lu cuma butuh views, ya lu nggak butuh modal, lu cuma bisa ngedit. Ini udah menang nih si clipping. Ceilingnya, nah ini affiliate ini yang paling tinggi ya, trading sama investing, ya kita udah coret dari equationnya. Yang paling rendah itu clipping, ya jadi kita ambil sama risk gitu ya. Dari risk juga clipping itu yang paling rendah. Jadi ketika lu udah bisa breakdown ya dari ini semua, ya industri ini semua, bahkan gue nggak pick industri yang konvensional ya. Kalau lu bikin restoran dan sebagainya itu beda lagi. Ini kita udah perhitungan semua yang sifatnya itu digital internet money ya. Semua yang kalian itu hasilin uang secara digital. Menurut gue yang worth doing itu either lu buat digital product atau lu nge-freelance atau lu jadi clipper. Kenapa? Karena antara tiga ini yang paling gak butuh modal, yang paling skillnya itu paling rendah, lu bisa dapat payout atau dapetin uang ya dengan cepat gitu ya. Risknya itu juga semuanya rendah di sini. Dan so far menurut gua yang paling bisa lu leverageable ya. Jadi kalau lu cari duit, ini kan nggak boleh something yang linear. Kalau lu cari duit something yang linear sebelah sini, ini misal lu freelance ya, lu butuh nuker waktu lu kan. Lu gak bisa ngerjain 5 project dalam satu waktu gitu. Dan gue pribadi punya tesis ya, menurut gue clipping ini industrinya masih baru banget. Meskipun semua orang sekarang di Indonesia itu udah tahu sama clipping, tapi gak semua orang udah eksekusi. Ya, nggak semua orang udah pernah jadi clipper. Dan ini kesempatan ya buat kalian itu manfaatin gapnya. Sebelum ini gapnya ini terlalu terexpose. Kita lihat kayak content creator sekarang ya, baik banget orang yang udah jadi content creator. Bedanya kalau clipper, ini nggak peduli ada berapa baik clipper di luar sana, ya ini cuma tentang kalau lu bisa hasilin views buat orang, maka lu bakal dibayar.